kitab tentang bagaimana perjalanan Rasul itu kan banyak banget. Tentang bagaimana maulidnya Nabi itu banyak banget diceritain. Ada yang berbentuk nazom, ada yang berbentuk nafar, ada yang memakai bahasa Indonesia, ya mungkin di Inggris pakai bahasa Inggris juga. Ada lagu apa itu yang mau Abdullah nama ayahnya, itu kan lagunya pakai bahasa Indonesia. Ini semuanya banyak menceritakan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau bicara tentang kecintaan kita pada Nabi kan masih kangen ketimbang bagaimana kecintaan sahabat Nabi pada Nabi. Sayyidina Abu Bakar sampai pingsan-pingsan saking belain Nabi, tergeletak di samping Ka'bah, dibopong pulang ke rumah, tidak sadarkan diri. Ketika sadar, yang disebut mana Nabi, mana Rasulullah SAW. Robi, kemudian Bilal bin Rabah. Saat Nabi telah tiada, saat beliau mengumandangkan azan yang diperintahkan oleh cucu Nabi, yang mulanya nih Bilal nggak mau, tapi karena perintah dari cucu Nabi, beliau melakukan juga tuh azan. Saat kalimahnya sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seketika beliau pingsan. Teringat kepada bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya baca kitab, biasanya nggak baca saya. Itu ada ungkapan syair, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Itu Nabi belum pernah mimpi basah. Kalau kita kan kuyuk ya. Dia hadirinnya bahkan nggak mimpi, kita paksa mimpi. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirinnya dirahmati Allah, nggak pernah beliau mimpi basah abada selama-lamanya. Sampai beliau wafat belum pernah ngerasain mimpi. Ya kalau kita mau mimpi, mau ya Allah, ya mau udah macam-macam ya. Ada Subhanahu wa ta'ala. Wa mata tha'aba asla fi mada zamani. Kemudian juga Rasulullah nggak pernah angop. Kita mulu. Hadirin, orang kalau capek, ngantuk, angop, tidur tidur kurang, ngantuk, capek, angop, wajar. Tidur cukup, ya subhanallah, capek kagak, angop mulu. Di pengajian lagi, itu indikasinya ada memedi fi jismihi. Bener-bener orang kan salah satu tanda dia ada memedinya sering angop di tempat-tempat yang baik, kecuali kalau emang dia ngantuk ya. Ini kan baru bangun tidur. Ya udah tidur dari jam berapa, lama dah tidur. Capek ya kagak, nggak apa-apain, menang angkop doang. Tapi di pengajian angop mulu. Uniknya kelar pengajian nggak angop-angop. Aduh bang ini. Ya hadirin yang ini Masya Allah, hadirin yang rahmati Allah. Rasulullah itu nggak pernah angop. Nah hadirin yang rahmati Allah subhanahu. Angop itu begini. Ini angop jangan dibuka aja.
Bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kalau anggap kita mangap itu maka tutup pakai tangan kiri kita sambil kemudian setelah itu kita baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini enggak. Wah. Yahudi mana model gitu. Jadi ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minhud dawabu falam tahra wa ma waqa'at dubabat abada fi jismihil hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu binatang nggak pernah kabur. Bahkan itu binatang resepnya Rasul. Ada kisah buruk itu pernah buruk di surganya Allah itu kan ada satu tempat khusus buat buruk. Ada buruk yang sedih mulu bawaannya. Duit kagak lah. Urusan sengengean. Nah, ada dengan rahmat ya. Ditanya kemudian si buruk, kenapa engkau sedih? Saya teringat atau saya mendengar bahwa ada yang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya kepengen ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buruk. Dari sekian banyak buruk menata Nasban yang uring-uringan aja ya. Cuman uring-uringannya kepengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buruk ini kemudian diijabah oleh Allah, dia nganterin Rasul subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi itu buruk itu yang pengen banget ketemu Nabi kemudian dipertemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian wa ma waqa'atu baba. Di tubuhnya fi jismihil hasani, di tubuhnya Nabi yang bagus itu laler nggak pernah nemplok. Ini hidup dilalerin mulu. Apalagi mampus. Ya hidup aja dilalerin. Ini ma'asyiral hal subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi si laler dia tahu sebab laler kan nemploknya di tempat mana aja ya, entah di tempat yang kotor. Maka si laler ini nggak bakal mau nempel kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Begitu mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bicara tentang kesempurnaannya Rasul ini subhanallah diceritakan berkali-kali, tidak pernah habis tentang bagaimana keindahan dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi itu orang-orang dari luar Makkah sering datang